Wong Quran ya jelas banget nih. Delen egomu, akumu. Mergo iman itu syaratnya kowe kudu ketemu Gusti Allah. Entuk izine Gusti Allah. Lah izin kuwi nek kowe mulai kemudian jaluk surat rekomendasi izin wi kertas. Ning nek Gusti Allah izin biiznillah. Izin Gusti Allah kuwi eneke sang wakil resmi Tuhan kan gitu. Logis toh, logis. Kehidupan yang dipenuhi oleh prasangka itu kehidupan Dajjal dan kehidupan Ya'juj Ma'juj. Orang yang hidupnya itu di dalam prasangka, don, itulah lingkaran setan yang menjadi kehidupan Dajjal Ya'juj Ma'juj. Itu adalah berangkatnya dari prasangka. Dan sekali lagi, prasangka tidak pernah menyentuh kebenaran. Iki jadi rumus. Kalau kamu memahami ini, kalau kamu memahami dengan utuh, tidak akan mudah larut dan terombang-ambing oleh kehidupan dan gejolak dunia yang melenakan, melalaikan. Tidak mudah dibawa arus oleh media-media yang kabar burung dan seterus kicau-kicau burung yang ada. Karena tanpa kebenaran, untuk berada di dalam kebenaran, untuk dapat menyentuh kebenaran, itu tidak ada rumusan kecuali hanya jika bermuwajahah dengan sultan. Disebut sultan itu sang membawa petunjuk, membawa hidayah, membawa metode, membawa cara kembali kepada Tuhan. Sultan itu membawa metode, membawa cara, membawa sistem kebenaran. Bagaimana supaya manusia itu di dalam ruang lingkup bersaksi. Makanya jika tanpa sultan sehebat apapun seseorang, hidupnya pasti berada di dalam prasangka. Tanpa sultan, kehidupan sehebat apapun dan setinggi orang itu menjadi apapun, ya bahkan mungkin dapat gelar kiai atau ulama, tapi jika tanpa sultan, maka sesungguhnya beragamanya adalah budaya, prasangka, kira-kira. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'a man alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Jika tanpa sultan, maka tersebut beragamanya pasti hanya ikut-ikutan dari nenek moyangnya, dari rumusan nenek moyangnya. Iki jarine Quran ya, jarine Gusti Allah loh ya. Berarti kan kita percaya bahwa
walau karena keadaannya itu, walau karena keadaan lahir dan batinnya bapak-bapakmu itu layak kilun, jadi tidak memiliki akal, gak mentolo ya kadang. Nah, Quran itu kalau diuraikan, didetail ke itu gak mentolo hati. Mereka tidak mengetahui apapun kecuali hanya dari membaca dan dari katanya. Wala ya tadun, dan tidak di dalam petunjuk, di dalam cahaya, di dalam terang. Ini makanya seseorang tidak menyembah kepada Tuhannya, tapi hanya budaya, hanya menyembah nama dan sifat-sifat yang disepakatinya. Jika tidak bertatap muka bertemu dengan sultan, padahal Allah tidak menurunkan nama-nama itu kecuali keberadaannya ada zat al-ghaib yang dapat dikenali melalui sang sultan, supaya di dalam lingkup makrifat, supaya hidup tidak di dalam prasangka, atau hidup hanya mengetahui yang lahir. Kenapa dunia itu carut marut? Itu sehebat apapun, kalau boleh dibilang begini deh, kita semua kan ingin harmonis, kita semua negara kita ingin maju. Kalau komunitas besarnya tidak memungkinkan, ya kita bersinggungan formalitas saja. Akan tetapi kita memajukan diri kita dan lingkungan yang dapat kita ajak maju. Siapa itu? Mereka yang hidupnya dalam kesadaran supaya tidak di dalam prasangka, tidak di dalam kira-kira. Tapi kalau kita hidup di lingkungan yang dikendalikan oleh dogma, doktrin, gak menggunakan rasional, ya sakmadyo saja. Saat macul ya bareng, saat golek pupuk yang golek pupukan, begitu. Itu tapi untuk maju berat karena kehidupannya sudah di dalam liputan prasangka. Quran ini firman bahwa banyak manusia merumuskan nama dan sifat-sifat Tuhan yang disepakati. Mata buduna min dunihi ila asma. Mereka tidak menyembah sebenarnya. Mereka hanya membuat rumusan nama-nama itu yang dirumuskan melalui pikiran-pikiran nenek moyangnya di masa lalu. Tidak mungkin dapat menyentuh kebenaran jika tanpa sultan. Sultan itu orang yang pasti ada kehendak Tuhan untuk di dalam Tuhan, yang tahu persis tentang Tuhan dan dapat perintah Tuhan untuk mewakili keberadaan Tuhan. Itu harus ada ke Quran kan sengmuni. Kalau enggak, gimana kita membuat rumusan sultan?
kalau enggak ya sultan sing gawe dirijen. Nanti carut marutnya keadaan dan situasi ya, yang sekarang ini juga sedang ramai demo, sedang ramai demonstrasi. Sopo sing salah? Siapa yang harus disalahkan? Gitu. Wis kaya bulah ruwet. Jangan kaya bulah ruwet. Kaya entut di jero kathok. Terus ngisore ditaleni. Wis munyer, mbasa teko ngomah cepot kathok ambune breng-brengan. Wa makana linafsin antu mina ila biidznillah. Tidaklah keadaan seseorang itu jiwanya antu mina di dalam iman. Tidaklah keadaan seseorang itu berpikirnya, bertindaknya, lahirnya, batinnya dengan sebenarnya menyatakan tu'mina billah, tu'mina ila biidznillah. Dikatakan menjadi orang yang iman. Karena iman itu hanya dengan adanya izin Allah. Qurannya jelas banget. Biiznillah, seandainya Tuhan itu bisa ditemui. Biiznillahnya itu Tuhan sendiri. Itu haknya Tuhan, milik Tuhan. Saat kita melepaskan ego dan prasangka bahwa para nabi, para rasul tidak didefinisikan atau dideskripsikan seperti dirinya untuk mengontrol, untuk kelanggengan kehidupan politik atau dunia. Nabi dan Rasul diutus itu membuka untuk makrifat. Setelah itu berkembanglah. Berkembanglah setelah di dalam hati itu telah ada cahayanya, telah ada sinar sehingga dapat kita gunakan untuk berjalan. Ya silakan berkembang. Selama bermanfaat dan berfaedah, dapat mengeksplorasi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, berkembang. Berkembanglah. Selama tidak merusak, selama tidak menjadi pengacau, membahayakan diri dan orang lain. Dan Allah duka murka mereka yang beragama atau mereka yang hidupnya atau mereka yang sistem kehidupannya itu hanya berkutat pada doktrin dan dogma, tapi tidak menggunakan akalnya sama sekali, tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan rasionalnya yang dihubungkan dengan hati nurani. Celaka. Jadi pijakan awalnya itu adalah akal, rasional enggak. Tadi kan saya ngomong kalau data buku itu bisa direkayasa, nalar ya. Saking delalah kersane ngalah, delalah ya saiki sistem pengelolaan kehidupan politik, geopolitik kijan semrawut ngene.
menterine kadang pletot, pendapat dine ya wis ora padha kan gitu. Itu kan contoh, itu upama, itu kan contoh. Jadi seandainya sebuah negara atau pemerintah, presidennya itu tetap ngotot dalam sebuah program, hanya sekedar dapat diterima, kemudian membuat rekayasa. Ini upama loh ya, ini upama. Terus kemudian dikai masukan, iskoyoke nampa. Tapi kemudian mengumpulkan orang-orang, dikatakan ini adalah kejujuran, padahal ternyata rekayasa, upamanya begitu. Menteri satu dengan satunya nggak cocok, arep maju kok ngendi. Tapi pemimpin itu cerminane rakyat. Nek rakyate sing akeh itu bakul bawang, pemimpinnya yang mesti bakul bawang. Nek rakyate sing akeh itu 60% itu bakul uyah, esto presidennya ya bakul uyah. Ya memang demokrasi kan memang dibuat seperti itu, dapat dibeli. Nek rakyat Indonesia itu senengane TikTok, presidennya ya seneng TikTok, nesto. Jadi seorang ngopeni kowe nuntut supaya maju. Lah wong rakyate kabeh awake dhewe seneng TikTokan tok, mung scroll. Terus presidennya gak entuk scroll. Ya, munculnya presiden ya kanggone kondisi rakyat. Wong pilihane dadi pimpinan, mulai lurah, mulai bupati, gubernur, upamanya begitu sampai presiden nih kan gitu. Itu cerminane rakyat. Gitu. Wis terus ke dhewe. Cerita terus ke dhewe. Jadi itu cermin. Wong dadi lurah, dadi bupati, dadi camat. Wong rakyate iki nek gak dikek dhuwit ya ora milih. Dikei Indomie 5, gula 1 kilo, beras biasanya berang kilo. Dikei beras 1 kilo atau 2 kilo, gula, terus minyak goreng. Tinggi 5 tahun kudune kowe iki dikei saat pencoblosan kae sepisan. Kuwi milih ya nek kanggo 5 tahun. Jadi nek 5 tahun tuh butuh beras piro. Jadi ben wong ya minimal 5 ton. Lagi pilihan. Lah nek mung beras 2 kilo, 2 dina entek. Kowe milih mung 2 dina mempertaruhkan 5 tahun lho. Indomie mung 5. Ngono kok ya sing mbok coblos sing kaya Indomie sing akeh. Nek sing kaya 7, nek sing kaya 5, sing mbok coblos piro? Ya sing kaya 7. Terus besok upamane bupati ini tibake terus korupsi mbok seneni. Lah nukokne kowe minyak kowe iki modal ngarang
ora entuk korupsi piye lho. Kowe dadi bupati ngetokne dhuwit ya balekne modal. Nek gak gawene modal madil jenenge. Ya. Terus kok berarti korupsi salah? Enggak, wong itu tinggi cara balekne modal. Salah enggak. Mula nenek sing ngusul koruptor itu nenek para koruptor itu dipateni, entek Indonesia iki. Entek, enggak mung pimpinane, sak rakyate wong budal di bilik pencoblosane ya korupsian kabeh kok. Ya ta? Entek. Segare 1%. Mula korupsi ya wis ben wae. Nek guru bahasa Indonesia jenenge sarkasme. Wong Quran ya jelas banget nek. Delen egomu, akumu. Mergo iman itu syaratnya kowe kudu ketemu Gusti Allah. Entuk izine Gusti Allah. Lah izin kuwi nek kowe mulai kemudian jaluk surat rekomendasi izin wi kertas. Ning nek Gusti Allah izin biiznillah, izin Gusti Allah kuwi eneke sang wakil resmi Tuhan kan gitu. Logis toh, logis.